Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Isyaf Podcast. Sobat Isyaf, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Atras Mafazi. Hari ini hadir bersama kita Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Imam Teguh Sabtono. Pak Imam, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Makasih nih Pak untuk waktunya udah bisa hadir ke Isyaf Podcast dan bisa berbincang-bincang sama teman-teman di manapun berada. Nah, hari ini Pak, kita akan bahas mengenai isu yang sedang hangat pastinya, yaitu mengenai anjuran wakaf uang dari pemerintah. Ya. Karena kan mungkin dari teman-teman anak-anak muda ini belum terlalu familiar dengan wakaf gitu kan. Yang lebih familiar mungkin di anak-anak muda ini lebih kayak ke sedekah, zakat ataupun mungkin infak gitu kan Pak. Sedangkan juga banyak dari masyarakat muslim Indonesia ini mengaitkan wakaf itu hanya terkait dengan tanah gitu. Mungkin Pak Imam hari ini kita bisa sharing dan menjelaskan lebih detail lagi supaya kita ini lebih paham gitu Pak. Baik, siap. Oke. Sekarang mungkin Pak untuk pertanyaan pertama saya gitu, mungkin bisa jelaskan Pak Imam tentang Badan Wakaf Indonesia itu seperti apa dan cakupan itu seperti apa sih Pak gitu. Oke. Baik, jadi wakaf di Indonesia ini pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, ini kita harus patut syukuri karena tidak semua negara itu memiliki undang-undang mengenai wakaf. Bahkan di beberapa negara undang-undang wakaf atau bahkan praktek wakaf ini ditiadakan di dalam nomenklatur maupun praktek hukum di negara. Jadi dengan adanya undang-undang ini ya kita patut bersyukur bahwa praktek wakaf ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, BWI sendiri itu merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut dan tugasnya adalah mengembangkan perwakafan nasional, termasuk di dalamnya salah satunya adalah pembinaan nazir, juga menyelenggarakan pengelolaan aset wakaf, khususnya aset-aset wakaf yang berskala nasional. Kurang lebih seperti itu. Itu ya Pak ya. Ini Pak, kalau sekarang ini mungkin kita akan menanggapi tentang isu-isu yang kemarin terakhir ini tentang wakaf uang Pak. Karena ada beberapa tanggapan itu tentang ketidakpercayaan lah mungkin dari masyarakat ini tentang pengelolaan uang oleh mungkin pihak pemerintah gitu kan. Karena kan memang ini ya saya lihat ya, mungkin bisa ditampilkan nih Pak, contohnya ada yang seperti ini, ada yang nge-tweet ya sebenarnya Jiwasraya 37 triliun, Asabri 17 triliun, BPJS Tenagakerjaan 43 triliun, Bansos 3,4 triliun. Nah, ini kan kayak ada wahai umat mari beramai-ramai mewakaf uang tunai gitu kan Pak. Jadi ada kayak masalah kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan uang oleh pemerintah gitu. Nah, kira-kira tanggapan Pak Imam seperti apa tuh Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat tweet ini pada umat tanda tanya, ya umat harusnya adalah kita tunaikan wakaf gitu ya. Karena antara alinea atas sama alinea keduanya nggak ada hubungannya. Nah, gitu. Baik Pak. Baik. Jadi intinya sebenarnya kontroversi yang muncul di masyarakat pada beberapa waktu yang lalu itu ada dua faktor. Pertama adalah literasi tentang wakaf umat yang rendah. Kemudian yang berikutnya ya pastinya ada distorsi kondisi politik. Jadi harus kita pisahkan gitu ya. Nah, saya terus terang akan berangkat dari literasi. Tadi disampaikan gitu ya, wakaf, zakat, infak. Memang kalau kita lihat literasi wakaf di Indonesia pada saat kita lakukan survei itu kita menggunakan indeks literasi, kita bersama-sama dengan Basnas dan Kementerian Agama. Jadi BWI, Basnas dan Kementerian Agama. Untuk angka zakat, indeks literasinya ada di angka 74 atau berapa sekitar itu. Kemudian untuk wakaf itu ada di sekitar angka 53, itu jomplangnya gitu ya. Sementara dengan indeks tersebut kita katakan kalau di bawah 60 itu adalah rendah. Nah, artinya di sini masyarakat memang belum bisa membedakan apa itu zakat, infak, sedekah gitu ya. Jadi pada dasarnya seluruhnya itu kita sebut sebagai sedekah. Jadi himpunan semestanya adalah sedekah. Ya? Kemudian ada 3 himpunan bagian infak itu adalah sedekah yang wujud,
yang biasanya bersifat material dan orang bisa memonetize-nya, melakukannya. Ini ekuivalen harga berapa sih gitu ya. Sementara kalau zakat itu adalah sedekah yang wajib, kalau yang tadi infak adalah sunnah. Wajib, ada jumlahnya tertentu, penerimanya tertentu, dan waktunya juga tertentu. Kemudian kalau wakaf, ini juga sifatnya sunnah, tetapi bedanya adalah kalau infak ini konsepnya adalah pemberiannya itu bisa langsung dihabiskan. Kalau wakaf itu mengenal yang namanya konsep pokok dan manfaat. Jadi pokoknya harus ditahan atau dijaga, sementara manfaatnya dialirkan. Nah, sementara sedekah itu ada yang wujud maupun tidak wujud gitu ya. Misal ada hadis yang mengatakan bahwa senyum itu sedekah, tetapi hadis lengkapnya adalah senyum di hadapan wajah saudaramu, bukan di hadapan handphone. Jadi kadang-kadang kan kita begitu melihat layar handphone senyum-senyum, kemudian begitu di sebelah duduk cemberut lagi. Nah, ini nggak bernilai sedekah gitu ya. Nah, jadi tidak ada tuh hadisnya sedekah senyum di layar handphone itu sedekah. Nah, itu konsepnya, sehingga selalu ada pokok yang harus dijaga pemanfaatannya dan ada manfaat. Nah, mengenai wakaf uang ini memang sekali lagi karena rujukan atau dalil mengenai wakaf ini terbatas, dalam artian kata wakaf yang dimaksud untuk menahan harta atau menahan pokoknya dan memberikan manfaatnya itu bahkan tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran nanti kalimatnya ada yang menggunakan kata infak, ada yang mengatakan kata sedekah. Tetapi kalau kita bisa pisahkan, nanti dilihat dari asbabun nuzulnya. Barang apa yang diinfakkan dan bagaimana prakteknya, baru itulah kita bisa pisahkan ini ayat merujuk tentang wakaf. Nah, sementara di hadisnya itu juga terbatas gitu ya. Yang paling populer adalah hadis tentang sedekah kebun kurma dari Umar radhiyallahu an. Kenapa populer? Karena disitulah di dalamnya disebutkan bahwa aset wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak bisa diwariskan. Nah, mengenai hadis ini ada 3 hikmah yang bisa kita petik. Pertama adalah wakaf itu adalah wakaf sejarahnya ya. Sejarahnya wakaf itu adalah aset produktif, kebun kurma. Kenapa bukan perusahaan? Karena waktu itu belum ada PT Umar Tbk Plantation Enterprise gitu ya. Belum ada ya Pak. Kalau ada, seandainya itu sudah ada, maka yang diwakafkan oleh Umar radhiyallahu an adalah PT Umar Plantation Tbk. Berikutnya gitu ya. Yang kedua tadi tentang hadis tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihabiskan. Kemudian yang ketiga, bolehnya nazir atau pengelola aset wakaf ikut mendapatkan manfaat gitu ya. Meskipun nanti jumlah berapa besar manfaatnya ini tergantung penafsiran. Nah, sehingga ada beberapa dalil yang tidak detail sebagaimana layaknya zakat. Seluruh ulama sepakat bahwa wakaf itu masuk ke area ijtihad. Nah, area ijtihad itu sekali lagi bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru area ijtihad itu adalah merupakan sebuah rahmat dari Allah. Kenapa? Ya tadi kita harus yakin bahwa Islam itu sesuatu yang sempurna, sehingga ketiadaan dalil itu sebenarnya kekuatan, bukan sebuah kelemahan yang dipertentangkan. Kenapa kekuatan? Harapannya wakaf bisa menjawab kekinian masalah ekonomi. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, itulah kemudian maka lahirnya ada wakaf uang segala macam. Baik. Wah, ternyata ini banyak belajar nih Pak. Saya maksudnya jadi tahu maksudnya sejarah tentang wakaf, terus tadi bagian dari sedekah segala macamnya udah dijelaskan detail ya sama Pak Imam. Sama ini Pak, sekarang tadi Bapak kan bahas tentang kalau di wakaf ini kan ada yang mengelola nih Pak. Ya. Karena kan bagaimanapun ini sifatnya wakaf ini produktif kan Pak. Diharapkan ada kita lakukan produktif sehingga hasil itu bisa dimanfaatkan untuk umat, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang di Indonesia ini siapa yang memiliki wewenang untuk mengelola itu, dan gimana Pak manfaatnya itu buat ke siapa dan kemana gitu? Apakah dimasukkan ke program BPJS gitu untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan atau seperti apa? Mungkin Pak Imam bisa jelaskan. Baik. Ya, yang tadi disebutkan tadi tentang aset wakaf produktif dulu ya.
Itu juga bukan kemudian meniadakan, oh kalau gitu aset wakaf harus produktif semua. Ya enggak juga. Enggak juga ya Pak ya. Karena tadi aset wakaf itu adalah bisa produktif, bisa kita sebutnya bukan produktif karena masjid insya Allah produktif. Kita sebut sebagai komersial dan sosial. Ada manfaat komersialnya, ada manfaat sosialnya. Tetapi memang sejarah yang pertama adalah aset memberikan manfaat komersial. Nah, kemudian siapa yang mengelola atau menerima? Karena pada dasarnya aset wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi diserahkan kepada Allah, dan untuk merepresentasikan pengelolaannya ada sebuah lembaga yang namanya nazir. Ya, meskipun nazir ini bisa perorangan, bisa lembaga. Tergantung dari aturan positif yang ada di masing-masing negara. Nah, untuk Indonesia bisa lembaga, bisa perorangan. Tetapi untuk aset wakaf uang itu harus lembaga, dalam hal ini bahkan harus berbadan hukum. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang mengelola aset, ya tidak lain adalah nazir. Ya. Kemudian dalam konteks dia wakaf uang, berarti aset wakafnya adalah uangnya, sehingga nilai tunai dari kemanfaatan uang itu harus dijaga. Maka uang itu harus dijaga oleh nazir untuk bisa menghasilkan manfaat. Nah, oleh nazir ini ada pilihan, ya. Pilihannya adalah kalau nazirnya memiliki kemampuan untuk berbisnis, silahkan berbisnis. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk berbisnis, ini harus hati-hati karena tadi harus dijaga nilai tunainya. Maka dia punya pilihan untuk masuk atau diinvestasikan ke beberapa alternatif investasi. Bisa ke bank syariah, bisa untuk investasi di saham syariah, bisa ke surat berharga, misalkan sukuk. Nah, salah satu sukuk yang bisa dijadikan alat untuk alternatif investasi oleh nazir adalah sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Waktu itu memang didesain untuk menampung wakaf ini, tetapi ini adalah sebuah opsi, bukan kewajiban. Nah, sehingga uang itu bisa diinvestasikan di sukuk, kemudian dalam tempo tertentu pastinya nanti akan kembali lagi kepada nazir, dan keuntungannya itu dipakai oleh nazir untuk diberikan kepada mauquf alaih, penerima manfaat. Nah, sekali lagi, kalau gitu siapa yang ngelola? Nazir, tetap nazir gitu ya, dan tidak akan pernah masuk ke kas negara karena dia akan kembali. Dan berikutnya buat nazir pun mereka merasa diuntungkan. Kenapa? Karena kalau dalam konteks bisnis, ya dia harus ngitung kepandaiannya dia, ya harus ngitung kapasitasnya dia. Karena kalau ini masih ada resiko kerugian. Nah, sementara sukuk negara itu resikonya relatif kecil, bahkan tidak ada, dengan imbal hasil yang masih kompetitif dibandingkan yang lain. Jadi sekali lagi itu hanya alternatif saja. Dan tetap menjadi aset yang dikelola oleh nazir. Baik. Tadi misalnya ini Pak, tadi Bapak mention tentang ya nazir pun juga harus menilai tentang kecakapannya dia bisa mengelola apa tidak gitu kan Pak. Tapi kan memang beberapa kejadian ini ya itu Pak, kadang-kadang ya nazir yang ya mungkin nazir apa segala macamnya, kita juga kadang-kadang dalam mengelola ini juga kan ada resiko, dan namanya kita melakukan upaya kan pasti ada resikonya gitu Pak. Ini misalnya di wakaf sendiri, misal sampai rugi gitu Pak, itu bagaimana ininya Pak, regulasinya gitu? Oke, baik. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik gitu ya. Pertama kita bicara tentang nazir. Di Indonesia ini kalau kita bicara nazir perorangan itu walau-alam bisa wakaf gitu ya, jumlahnya. Nah, sementara nazir yang sudah terdaftar saja di BWI itu memang terdaftar pun karena mereka ingin melaksanakan wakaf uang itu sekitar 270-an. Nah, ada penelitian mengatakan bahwa nazir, kalau ditambah nazir perorangan yang mengelola aset-aset wakaf tanah dan seterusnya, itu bisa sampai 15 ribuan. Nah, ini menjadi PR besar memang, karena selama ini wakaf tidak pernah dianggap sesuatu yang penting. Jadi satu sisi kita harus akui terlambat gitu ya, terlambat. Nah, karena di negara-negara lain wakaf itu sudah semakin besar. Tadi kalau ditanyakan dikelola nazir yang kayak apa gitu ya. Nah, di dunia ini dikenal 5 model ya, 5 model pengelolaan aset wakaf dengan tipe nazirnya. Pertama, negara-negara dengan nazir tunggal.
Itu contohnya Aljazair, Mesir, Maroko, Iran gitu ya. Nazir tunggal ini mengikuti kaidah model Baitul Mal pada saat periode kekhalifahan. Nah, ini jadi orang kalau ingin berwakaf di negara-negara tersebut, maka dia berwakaf ke nazir tunggal tadi yang juga di bawah pengawasan negara. Nah, adapun kayak misalkan PKPU-nya, dompet duafanya, atau isyaf misalkan suatu saat pengen jadi nazir gitu ya, ini menjadi mitranya. Jadi semua asetnya terinventarisir di nazir tunggal, baru pelaksanaannya diberikan kepada mitra-mitra nazir, gitu ya. Dan biasanya dengan model seperti ini, cara menandainya adalah adanya muncul menteri wakaf di dalam kabinetnya. Ada ya Pak, kalau di sana ya menteri wakaf? Ada menteri wakaf di dalam kabinetnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana negara meletakkan wakaf itu sebagai sesuatu yang serius, sektor ya, yang penting. Kemudian yang kedua adalah model nazir ada di tiap provinsi atau ada di tiap negara bagian. Itu adanya di Saudi, Malaysia gitu. Malaysia kan ada 9 kesultanan, maka di Malaysia ada 9 nazir. Masing-masing melekat di sultannya. Ada nazir ke Johor, nazir Sarawak, Kelantan dan seterusnya. Dan berikutnya nazir ini juga nanti akan ketemu mitra-mitra nazir. Yang berikutnya model di Kuwait. Model di Kuwait itu satu nazir tapi isinya merupakan network atau kumpulan. Jadi di sini dompet duafa, ACT, di satu badan DT ya, itu sama-sama berhimpun menjadi satu badan nazir. Nah, itu adanya di Kuwait. Kemudian di Indonesia ini sama dengan Afrika Selatan dan beberapa negara lain, itu dibebaskan, sifatnya grassroots, muncul dari bawah. Dan yang berikutnya negara yang meniadakan wakaf tadi saya katakan, itu ada di Tunisia, negara-negara Republik bekas Soviet itu tidak dikenal wakaf bahkan. Nah, ini model-model nazir ya Pak? Nazir. Nah, kemudian dampaknya apa? Karena kita nganut model yang tadi, kapasitas nazir ini menjadi PR buat kita gitu ya. Karena tadi ini dianggap sektor yang tidak terlalu penting, sehingga pembinaan nazir lama tidak terkelola. Nah, BWI pada saat ini kita tengah bekerja intens dengan Kementerian Agama dan Forum Wakaf Produktif untuk mulai melakukan sertifikasi nazir. Nah, benar tuh Pak. Nah, jadi tidak semua nazir boleh mengelola aset wakaf jenis apapun gitu ya. Mungkin yang terendah tadi triple M bolehlah, masjid, madrasah, masjid, makam gitu ya. Kemudian harus sertifikat berikutnya untuk bisa mengelola aset wakaf produktif, dan berikutnya tertinggi mungkin uang, karena kalau uang itu mirip sebagaimana layaknya bank. Benar Pak. Jadi kalau ditanya misalkan model ideal dari sebuah nazir wakaf uang apa? Ya teman-teman ngelihat saja bank, khususnya bank syariah. Persis seperti itu, cuman bedanya pada saat dia sudah menyalurkan uangnya, kemudian ada imbal hasilnya. Kalau dia bank, maka imbal hasilnya jatuh kepada pemilik dana. Tetapi kalau dia lembaga keuangan, wakaf uang, imbal hasilnya jatuh kepada mauquf alaih. Sementara dia di lapangan persis kayak bankers. Nah, sehingga nazir itu, kalau nazir wakaf uang, idealnya adalah identik sesuai dengan kapasitas bankers. Bukan orang yang sudah sepuh, tanpa menghormat sepuh, nggak ada kegiatan, sering di masjid, terus diserahin tugas sebagai nazir. Jadi dia harus profesional juga ya Pak ya, dalam manajemennya, dalam segala macamnya. Idealnya kebangkitan Islam itu nanti ditandai dengan nazir sebagai profesi idaman anak muda yang cerdas gitu ya, smart, itu pengennya jadi nazir. Tuh teman-teman yang mau jadi nazir nih, udah dapat info pembuka, tinggal teman-teman mungkin berminat nanti ke depannya mau jadi nazir. Oke Pak, ini makin menarik gitu kayak obrolannya. Saya juga tadi dijelaskan tentang berbagai negara dalam pengelolaan juga macam-macam gitu kan Pak. Ini kira-kira kalau kita sebagai anak muda nih Pak, kira-kira apa program misalnya dari BWI atau misalnya isyaf ini yang bisa kita bantu kita kerja bersama-sama supaya wakaf ini kedepannya makin viral, makin dipahami oleh anak-anak muda dan diminati ke depannya gitu Pak. Kira-kira apa program-program yang pas gitu? Banyak sekali karena justru karena wakaf ini termasuk sektor yang belum tergarap dengan baik, sehingga room untuk improvementnya banyak. Teman-teman anak-anak muda misalkan kita bisa sama-sama
aktif di dalam literasi, ya, literasi wakaf. Yang kedua, aktif sebagai pelaku, ya, dalam hal ini nazir wakaf. Dan yang semua orang pasti bisa adalah sebagai wakif, gitu ya. Kenapa sebagai wakif ini menjadi pintu pertamanya? Karena wakaf ini adalah salah satu sudut dari segitiga keabadian. Segitiga keabadian itu kan apabila seseorang anak Adam itu wafat, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal. Amal jariah itu semua ulama sepakat di sini adalah wakaf. Kemudian anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi wakaf itu menjadi tidak penting apabila orang itu yakin bahwa pahalanya cukup untuk menutupi dosanya sampai dia mati nanti. Tapi kalau tidak yakin bahwa pahalanya itu cukup untuk menutupi dosanya, maka salah satu yang harus dikejar adalah wakaf selain anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Biasa ya. Semoga ini juga jadi ilmu manfaat ya Pak ya. Insya Allah. Sampai kita nanti kapanpun ini kan ada di betul. YouTube, semoga belajarnya bisa jadi kapanpun ini. Literasi pelakunya dan berikutnya adalah inovator. Siap. Inovator wakaf ini penting karena sekali lagi tadi wakaf itu ini yang sering dikotomi, dibuat stigma, disempitkan tadi. Wakaf itu hanya masjid, madrasah, tanah. Itu. Padahal dasarnya wakaf itu sangat luas sebagaimana teman-teman membayangkan sebuah bisnis. Maka saya katakan wakaf itu adalah bisnis. Bahkan bisnis yang dirunning secara profesional dan governance itu adalah wakaf. Tinggal ujungnya yang kita bedakan. Kalau dia bisnis kapitalis, maka ujungnya akan berakhir kepada pemilik modal. Tetapi kalau wakaf, bisnis wakaf atau unit bisnis wakaf, ujungnya lah yang akan berakhir kepada mauquf alaih. Untuk penyelenggaraannya sama-sama harus profesional, segala macam, sehingga inovasi-inovasi wakaf ini sangat terbuka luas. Sekarang kan sudah ada selain wakaf uang, ada wakaf saham. Kita belum bicara korporasi wakaf. Baru tahu saya. Kita belum bicara wakaf manfaat asuransi, segala macam. Contoh asuransi wakaf ya, korporasi wakaf. Korporasi wakaf kalau teman-teman paham yang namanya Al Rajhi Group di Saudi itu adalah sebuah korporasi wakaf. Ya, jadi kalau kita ketemu Al Rajhi Bank, itu adalah sebuah korporasi wakaf. Habis selesai ini saya mau Google Pak, mau saya pelajarin. Nah, belum berikutnya adalah wakaf di sektor publik, gitu ya. Tadi kan di sektor privat, sektor publik. Kalau kita ke Malaysia, itu di sana ada Nazir Kesultanan Johor. Dia mendirikan perusahaan yang namanya One Corp, Wakaf An-Nur Corporation. Kemudian ya sebagaimana layaknya perusahaan. Kemudian dari proses bidding dan seterusnya dia akhirnya menang untuk mendapatkan konsesi pengelolaan terminal bus terbesar di Malaysia. Nah, terminal busnya itu akan di-upgrade oleh si perusahaan ini, akan dibuat shopping arcade segala macam gitu ya. Nah, untuk membangun shopping arcade-nya, karena dia perusahaan yang dibangun oleh Nazir, maka dia mengeluarkan yang namanya IWO. Kalau kita mengenal IPO, Initial Public Offering, maka dia Malaysia sudah mengeluarkan yang namanya Initial Waqif Offering. Nah, jadi sebuah perusahaan menerbitkan saham, tetapi dia sudah umumkan ke masyarakat bahwa kami menerbitkan saham butuh modal untuk mengupgrade terminal ini. Tetapi karena saya sebuah korporasi wakaf, maka saham yang saya terbitkan adalah saham wakaf. Silakan Bapak dan Ibu beli, kemudian diwakafkan. Nah, diwakafkanlah ke Nazir tadi, wakaf An-Nur. Sehingga pada saat perusahaan ini mendapatkan dividen, maka dividennya mengalirnya kepada mauquf alaih, bukan kepada pemilik modal. Nah, siapa mauquf alaihnya? Yaitu para pedagang kecil yang tidak sanggup menyewa shopping arcade yang sudah mewah tadi. Nah, itu jadi manfaatnya luar biasa. Konsep wakaf itu bisa dipakai untuk publik, gitu. Bagus banget Pak. Maksud saya tadi ternyata maksudnya nggak cuman apa, inovasinya juga banyak ya. Banyak room gitu, inovasi Pak. masih Cuman banyak. Ya udah apa, misalnya kita kasih uang ke pihak itu, tapi ada bentuknya saham kayak tadi Bapak jelaskan. Luar biasa banget Pak. Yang menarik lagi itu kalau saya boleh cerita, wakaf di Turki salah satunya gitu ya. Ada sebuah lembaga wakaf di Turki, ya sama, dia punya aset produktif, kemudian dia menghimpun dana wakaf uang, diinvestasikan di aset produktif. Mauquf alaihnya ini juga kemudian suka jadi pertanyaannya,
ini kalau kita wakaf manfaatnya boleh nggak ke non muslim gitu ya. Oh iya benar Ya, Pak. itu yang nah, sekali lagi Islam ini rahmatan lil alamin. Artinya wakaf itu yang dilihat adalah maslahatnya ya. Ya. Diberikan untuk maslahatnya. Kita mungkin terkagum-kagum melihat ada sebuah lembaga yang didirikan oleh PBB misalkan, World Wide Fund, WWF. Itu awal-awal 60-an, itu didirikan untuk menghimpun dana untuk diberikan menjaga kelestarian alam. Nah, ternyata 15 abad yang lalu wakaf itu sudah dipakai untuk hal yang sama. Jadi jauh sebelum konsep World Wide Fund itu ada. Dan tadi saya sampaikan di Turki saat ini ada sebuah lembaga wakaf yang mauquf alaihnya adalah para kucing liar. Ya, jadi di sini peluang anak-anak muda ini tadi berpikirlah maslahat, terus lahirkanlah dalam konsep wakaf. Ini yang roomnya besar sekali. Di intinya manfaatnya bukan cuma untuk manusia ya Pak ya, sampai makanya intinya ke semuanya ya Pak, bisa ke kelestarian alam, ke hewan pun ya Pak ya. Jadi lebih luas daripada sekedar meributkan boleh nggak buat non muslim. Saya katakan jangankan buat manusia, buat bukan manusia saja wakaf itu boleh asal untuk kemaslahatan. Luar biasa. Ini banyak banget ya apa ilmu yang kita dapetin teman-teman hari ini. Mungkin misal kita mau ketemu atau dapat kuliah dari Pak Imam ini susah ini kalau nggak ngelihat podcast ini. Mungkin kita langsung ke ini Pak, jawab singkat kali ya. Kita langsung ke jawab singkat. Ini saya pertanyaan pertama Pak, Bapak pilih bisnis atau investasi? Investasi. Oke. Ke masjid atau berjamaah dengan keluarga? Masjid. Masjid. Oke. Bank syariah apa konvensional? Bank syariah pasti. Oke. Nabung emas apa investasi saham? Emas. Tinggal di kota apa desa? Di kota. Di kota Pak. Luar biasa itu jawaban-jawaban singkat dari Pak Imam. Mungkin ya terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini. Mungkin tadi kalau misal saya pengen diskusi lebih banyak lagi, tapi takutnya ini waktunya bisa berjam-jam ya kalau misalnya kita bahas lebih banyak lagi. Tapi mungkin di lain waktu kesempatan ya Pak ya kita bisa siap. Ketemu lagi, bisa belajar lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman kita sudahi dulu podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan ilmu manfaat dari diskusi kita hari ini. Oke, saya Atras, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isya, satu masjid, satu komunitas, satu usaha.